Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan pada kita semua sehingga masih bisa menghadiri kajian mingguan Kitab Al-Hikam oleh Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa ardahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'anwarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki hikam yang ke-14. Qala radhiyallahu anhu, al-kaunu kulluhu dhulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fih. Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indah aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil asab. Dawuhnya Imam Ibn Athaillah pada hikam yang ke-14, al-kaunu kulluhu zulmah. Alam semesta ini keseluruhan adalah kegelapan. Gelap di sini sebagai kiasan dari ketiadaan. Karena kalau sesuatu itu berada dalam kegelapan, maka wujudnya seperti ketiadaannya. Keberadaannya seperti tidak adanya. Ya, misal kita ada di sebuah ruangan. Ada di sebuah ruangan yang gelap, tidak ada penerangan, tidak ada lampu. Kita membutuhkan gunting umpama. Guntingnya itu ada di lemari. Tapi kita tidak tahu posisi lemari di mana karena lampu mati misalnya. Maka keberadaan gunting yang ada di dalam lemari itu ketika tidak ada cahaya, tidak ada lampu, keberadaan gunting itu sama dengan ketiadaannya. Artinya tidak memiliki fungsi, tidak bisa difungsikan karena gelap. Al-kaunu kulluhu dzulmah. Alam semesta ini semuanya kegelapan. Artinya alam semesta ini sebenarnya tidak ada. Zulmah, kinayah atau kiasan kepada tidak ada. Wa innama anarahu. Sesungguhnya yang memberikan pencerahan atau yang menyinari dari kegelapan itu adalah zuhurul haqqi fi, adalah ya cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah dalam Quran disebut Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi, artinya yang memberi cahaya, yang menerangi. Baik menerangi itu secara hakiki maupun menerangi itu secara secara maknawi. Ya, secara majazi maupun secara maknawi. Ya. Seperti halnya misalnya alam semesta ini, bumi ini berada di dalam kegelapan.
kalau tidak ada matahari. Karena kalau tidak ada matahari, maka tidak ada kehidupan di muka bumi. Ya, semua bisa menjadi beku. Ya. Kemudian kalau tidak ada matahari misalnya, tentu rembulan juga tidak akan bersinar, karena rembulan itu hanya memantulkan dari cahaya matahari. Akan tetapi matahari yang kita anggap sebagai yang menyinari alam semesta ini, yang menyinari bumi sehingga bumi ini stabil, ada kehidupan, itu juga tidak bersinar sendiri. Tidak memancarkan ya sinarnya dengan sendiri. Tapi itu merupakan ya tadbir, pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hakikatnya yang menerangi siapa? Yang menerangi Allah. Yang menerangi Allah. Atau contoh lain, umpama kita katakan bahwa yang menerangi kediaman-kediaman kita adalah apa? Lampu bisa. Lampu. Tapi lampu yang menerangi di rumah-rumah kita, di jalan-jalan, itu sebenarnya juga tidak berdiri sendiri. Karena apa? Ada pusat epicentrum dari lampu itu, yaitu apa? Mesin PLN misalnya, ya, genset dan seterusnya. Artinya sama, matahari yang kita anggap sebagai yang menyinari bumi, yang menjaga kestabilan sumber vitamin, ya, itu juga tidak dapat berdiri sendiri. Sebenarnya yang memberikan matahari itu bercahaya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti hanya ruangan kita ini, ya sebenarnya gelap. Yang menerangi apa? Lampu. Ya. Yang kita lihat yang menerangi lampu, tapi lampu itu berasal dari pusatnya, yaitu PLN. Ya, sebagai pendekatan saja ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai generatornya, sebagai mesin penggeraknya yang menggerakkan semuanya. Begitu juga alam semesta ini adalah sebenarnya tidak ada maknanya, ya. Gelap maknanya tidak ada. Karena kegelapan itu sama keberadaannya dengan ketiadaannya. Ya. Faman ra'al kauna, maka barang siapa yang hanya menyaksikan alam semesta, walam yashhadhu, dan tidak melihat, tidak menyaksikan al-haq, tidak menyaksikan Allah fihi, di dalamnya, au inda, atau bersamanya, au qablahu, atau sebelumnya, au ba'dahu, atau setelahnya, faqad a'wazahu wujudul anwar, maka dia telah disilaukan oleh keberadaan cahaya itu. Apa yang dimaksud dengan barang siapa yang melihat alam tapi tidak menyaksikan Allah di dalamnya? Ingat, di sini bukan menyaksikan Allah zatnya loh, karena zat Allah itu tidak dapat diliput atau tidak dapat ditangkap oleh mata kita, ya, secara telanjang di bumi ini, di dunia ini. La yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ya. Allah tidak dapat dijangkau oleh mata kepala, dan dialah wa huwa yudrikul absar, tapi Allah mengetahui semua mata, wa huwal latiful khabir, dia maha lembut dan maha teliti. Tapi ketika nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, mata-mata orang-orang muslim, mata-mata orang-orang yang beriman itu diberi tokoh, ya, diberi kekuatan untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa bila ainin wala kaifin, dengan tanpa, ya, dapat dideskripsikan dengan bagaimana dan
seperti apa, ya. Karena Allah tidak butuh dengan tempat, tidak terikat dengan waktu. Jadi barang siapa yang menyaksikan alam semesta lalu tidak menyaksikan Allah di sana sebelumnya atau setelahnya atau bersamanya, maka dia sungguh telah disilaukan oleh cahaya itu. Karena seperti kita misalnya, kita ini saya mengaji sekarang, ngaji hikam saya ini di depan kipas, ya, saya di depan kipas. Jadi kalau saya hanya menyaksikan pergerakan kipas, ya, hanya menyaksikan yang saya lihat hanya geraknya kipas, tapi saya tidak menyaksikan, artinya tidak menyaksikan energi listrik yang ada di dalamnya. Maksudnya saya tidak mengakui, ya, bahwasanya sebenarnya yang menggerakkan kipas yang ada di depan saya pas pengajian ini adalah adanya aliran listrik di dalamnya. Maka berarti kan saya telah dibutakan, ya, telah dibutakan pemahamannya oleh apa? Oleh pergerakan kipas ini. Bagaimana mungkin saya bisa, ya, sungguh sangat aneh saya kemudian hanya menyaksikan gerak kipas, tapi saya tidak menganggap, tidak menyaksikan bahwa sebenarnya yang menjadikan sumber energi ini adalah listrik. Paham nggih? Atau contoh lagi misalnya, ibu-ibu ketika hendak memasak rempah-rempah yang dipilih untuk memasak itu dihaluskan menggunakan blender. Dihaluskan menggunakan blender. Ibu-ibu masukkan semua rempah-rempahnya, setelah dicuci bersih, ya, diiris kecil-kecil, dimasukkan ke dalam blender. Atau mau bikin jus lah misalnya, mau bikin jus apukat misalnya, atau jus mangga, diiris-iris mangganya, apukatnya, kemudian dimasukkan, dikasih air sedikit, lalu ditekan tombol blender, kemudian berputar. Kalau kita hanya menyaksikan putaran, ya, berputarnya blender, tapi kita tidak menyaksikan bahwasanya berputarnya blender itu karena adanya energi listrik di dalamnya, maka berarti saya kan sudah ditutup, ya. Saya sedang tertutup. Bagaimana saya hanya melihat pergerakan blender, lalu saya tidak mengakui, tidak terbuka pemahaman saya bahwasanya yang menggerakkan itu adalah energi listrik. Sedangkan energi listrik itu sebagai sumber energi yang menjadikan blender yang saya gunakan itu bergerak, lah ngaten. Jadi kalau saya hanya melihat geraknya blender, tapi saya tidak melihat, ya, energi listrik, ya bukan berarti aliran listrik yang saya lihat, tapi mengakui bahwasanya ini loh yang menggerakkan blender yang saya gunakan untuk buat jus ini karena ada listriknya, ngaten. Kalau saya hanya melihat gerak blendernya tapi tidak mengakui bahwa itu sebenarnya adanya aliran listrik di baliknya, itu berarti kan kita sudah sangat aneh sekali, ngaten. Maka Ibnu Athaillah di sini menyebutkan, faman ra'al kauna, barang siapa yang melihat alam semesta. Alam semesta ini anggaplah kipasnya, ya kan, kipas bergerak, blender bergerak, lampu menyala. Kalau setrika menjadi panas, apalagi mesin cuci berputar, okay. Mikrofon berbunyi. Kalau saya hanya menyaksikan itu, hanya menyaksikan geraknya kipas, berputarnya blender, berputarnya mesin cuci, panasnya setrika, okay, kemudian dinginnya kulkas, lalu saya tidak mengakui adanya keberadaan listrik, ya memang tidak tampak listriknya, alirannya, tapi dirasakan. Coba andaikan sekarang listriknya diputus, ya, colokannya dilepas, maka kipas yang semula berputar akan berhenti. Oke. Kemudian kulkas yang semula dingin akan mati.
Blender yang semula bergerak menjadi berhenti lah. Karena apa? Karena terputus ya dari sumber energi. Demikian juga kalau alam semesta ini terputus dari sumber energinya, siapa sumber energi dari alam semesta ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat ya lucu, sangat aneh jika ada orang yang menyaksikan alam semesta lalu tidak menyaksikan keberadaan Allah, ya, kekuasaan Allah pada alam semesta ini. Faman ra'al kauna, barang siapa yang melihat alam semesta, walam yashhadhu, lalu tidak menyaksikan keberadaannya, keberadaan Allah di kala itu, sebelumnya atau setelahnya, faqad a'wazahu wujudul anwar, maka sungguh dia telah disilaukan oleh cahaya, oleh keberadaan cahaya itu. Ya. Ibarat saya sekarang berada di depan kipas, kalau saya tidak menganggap bahwa di balik berputarnya kipas ini ada aliran energi listrik di sana, berarti kan saya sedang diterlenakan oleh apa? Oleh putaran kipas yang menjadikan saya mengantuk, yang menjadikan saya terlena dan seterusnya. Wa hujibat anhu, dan dia telah terhalang, telah dihalangi sumusul ma'arifi bisuhubil athar, telah dihalangi oleh matahari, telah terhalangi dari matahari pengetahuan ma'rifat dengan adanya bisuhubil athar, dengan adanya mendung-mendung makhluk. Jadi beliau menyerupakan, ya, mengumpamakan Allah itu sebagai matahari, mengumpamakan loh, bukan Allah itu matahari, mengumpamakan Allah itu matahari. Matahari sebagai sumber kehidupan, sebagai sumber cahaya. Yang mana ketika seseorang tidak melihat, ya, tidak melihat terangnya sinar matahari, itu adalah disebabkan karena adanya mendung. Mendung yang menutupi matahari. Ya, begitu juga kita tidak dapat menyaksikan, tidak dapat merasakan dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu karena adanya mendung makhluk. Maksudnya adanya mendung makhluk, keberadaan makhluk itu menjadikan kita terbuai, ya, dari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya saya hanya terbuai dengan indahnya berada di depan kipas. Saya terkipasi menjadi terbuai ngantuk. Saya tidak ingat sebenarnya di balik kinerja kipas yang begitu, ya, yang begitu membantu saya menghilangkan sumu dan seterusnya, itu adalah karena adanya aliran energi listrik yang berfungsi di balik perputaran kipas itu. Nah, sama kalau kita sekarang menikmati dengan sinar matahari, ya, kita menikmati dengan adanya sinar matahari, lalu kita tidak ingat bahwasanya matahari itu pun adalah merupakan bagian dari kudrat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya melihat sebagai matahari yang bersinar, tapi kita tidak melihat sebenarnya siapa yang menggerakkan, yang mengatur matahari itu bersinar. Pergerakan bumi ini secara stabil. Jadi kita lihat bumi ini, ya, bumi ini padahal kan berputar dengan perputaran yang sangat cepat sekali. Tapi kenapa kok padahal dengan pergerakannya yang sangat cepat, kenapa kita kok tidak roboh misalnya? Itu karena kecepatan bumi dalam berputar itu stabil. Kecepatannya stabil. Seandainya kecepatannya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibikin tidak stabil, hancur bumi ini. Seperti kita misalnya mengendarai di jalan tol. Saat kita mengendarai di jalan tol, itu kan ditentukan bahkan berapa kecepatan minimal, berapa kecepatan rata-rata di situ. Misalnya 100 km per jam atau 80 km per jam. Artinya orang-orang yang ada di tol itu harus patuh dengan kecepatan itu. Sama seperti alam semesta ini, berjalan secara normal, secara lancar, itu karena
alam semesta ini patuh dengan ketentuan Allah, kecepatan yang Allah tentukan. Coba kita bayangkan kalau misalnya di jalan tol yang di situ padahal tertulis 80 km per jam ya, atau 100 km per jam, itu kan berarti kecepatan ya sudah lumayan kecepatan itu. Kok tiba-tiba ada kendaraan yang berjalan lambat hanya dengan kecepatan ya, hanya dengan kecepatan 40 km per jam. Apa yang akan terjadi? Ya, tiba-tiba dia meredakan ya kelajuan kendaraan dari yang semula mengikuti 80 atau 100 km per jam, lalu dia tiba-tiba ya mengerem dan memelankan dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Apa yang terjadi? Maka akan terjadi kecelakaan beruntun. Akan terjadi kecelakaan beruntun. Nabrak di belakangnya, nabrak lagi di belakang. Kenapa? Karena kecepatannya tidak stabil. Dan begitu juga alam semesta ini, coba kita perhatikan, Masya Allah, subhanallah. Dengan begitu luar biasanya Allah atur sedemikian rupa kecepatannya yang stabil, sehingga menjadi normal, stabil, bisa kita tempati. Nah, kalau kita hanya menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, lalu tidak menyaksikan bahwasanya berjalannya itu semua dengan normal, dengan begitu teratur, itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur sedemikian rupa. Berarti kita sedang dibutakan, sedang disilaukan oleh makhluk, sedang disilaukan oleh ciptaan. Ya, kita hanya terlena dengan putaran kipasnya, kita hanya terlena dengan putaran blendernya, kita hanya terlena dengan dinginnya air es yang ada, tapi kita tidak berpikir bahwa sebenarnya di balik itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat dalam surat Al-Waqiah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berapa kali itu memberikan peringatan kepada kita. Faro'aitum ma tashrabun, apakah kamu tidak melihat apa yang kamu minum? Antum, apa yang kita minum? Air. Antum anzaltumuhu minal muzni, apakah kamu yang menurunkan air itu dari mendung, dari langit? Am nahnul munzilun, atau kamilah yang menurunkannya? Kemudian afaro'aitum matahrusun, banyak sekali di situ afaro'aitum, apakah kamu tidak melihat apa yang kamu tanam, buah-buahan? Ya, antum ansya'tum syajarataha, apakah engkau yang menumbuhkan pepohonan itu? Ya, ataukah kamilah yang menumbuhkannya? Kemudian afaro'aitum matumnun, afaro'aitum, berapa banyak di situ. Itu untuk menunjukkan bahwasanya sebenarnya di dalam beredarnya atau berlakunya, berjalannya alam semesta ini, di situ tidak lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber energi yang mengatur semua alam semesta. Coba kita baca syarahnya. Al-kaunu alam semesta, ayil mukawinat, yaitu seluruh alam, ayil maujudat, yaitu ciptaan, bi asriha, kesemuanya, kulluhu dzulmah, semuanya itu adalah kegelapan. Apa maknanya kegelapan? Ay adamun mahdun la wujudalah. Ya, artinya itu tidak ada sama sekali. Wala wujudalahu, dan tidak memiliki wujud fi nadhari arbabis syuhud, di dalam pandangan orang-orang yang menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama anarahu, sungguhnya yang menjadikan alam semesta itu terang, ay aujadahu, maksudnya yang mewujudkan alam semesta ini, yaitu zuhurul haqqu, yaitu keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala fihi, di dalam alam semesta itu. Artinya yang menjadikan alam semesta ini ada dari semula tidak ada, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadzuhuri syamsi, seperti halnya terbitnya matahari, fil kawati dzata zujaj, di sebuah tempat, di sebuah wadah yang di situ ada kaca. Falaisa hunaka illa wujudun wahid, maka di dalam itu sebenarnya tidak ada wujud kecuali satu, wa huwa wujudul haq, yaitu keberadaan Allah al-haq Subhanahu wa Ta'ala. Wa bidzuhurihi fil asya, dan dengan zuhurnya, dengan munculnya
Artinya Allah mewujudkan alam semesta ini, ya, wujidat ala hasabi ma taqtadihi tabai'uha. Allah tentukan sesuai dengan karakter masing-masing. Matahari Allah jadikan karakternya panas, air, dingin, kemudian angin, ya, bergemuruh. Kemudian ada gaya gravitasi, itu Allah ciptakan sesuai dengan karakter masing-masing. Walaysa laha wujudun fi dzatiha, maka berarti sebenarnya ya alam semesta itu tidak wujud dengan sendirinya, tapi ada yang mewujudkan. Wa idza kana kadzalik, maka jika begitu faman ra'al kauna, barang siapa yang hanya menyaksikan alam, ai syai'an minhu, yakni menyaksikan sebagian dari alam, walam yashhadu, tapi tidak menyaksikan kebesaran Allah fihi, di dalam alam itu, au indahu, atau di sisi alam itu, au qablahu, atau sebelum alam itu, au ba'dahu, atau setelahnya, faqad a'wazahu, maka dia telah disilaukan, ai fatahu, ya, atau dilewatkan wujudul anwar, oleh keberadaan cahaya al-ilahiyah allati yudriku biha, yang mana dengan cahaya Allah, dengan cahaya Rabbani, yaitu seorang dapat menyaksikan, ya, bahwa semua peristiwa dan kejadian itu tidak terlepas dari kehendak Allah. Wa hujibat anhu sumusul ma'arif, dan dia telah terhijab, terhalang dari matahari-matahari pengetahuan. Jadi matahari yang pengetahuan ma'rifat yang ada di dalam hati diserupakan seperti matahari. Allati kasumus, yang diibaratkan seperti halnya matahari, bisuhubil athar, tertutup oleh mendung-mendung makhluk, ay bil asar, yakni dengan makhluk wahyal akwan, yaitu alam, allati kasahab, yang diibaratkan seperti mendung, jam'u sahabin, yang mana itu adalah jamak dari sahab, bijamin anna kullu ma yuhjibu ma wara'ah, artinya dia terhijab sebagaimana mendung menutupi matahari, demikian juga alam semesta itu dapat, ya, makhluk dapat menutupi kita dari melihat mentari kebenaran, mentari hakikat, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa asyarul musannifu rahimahullahu bidzalika, musannif mengisyaratkan itu, ila ikhtilafi ahwali arbabil musyahadah, kepada bermacam-macamnya atau perbedaan keadaan yang dialami oleh orang-orang yang musyahadah fi syuhudihim, dalam penyaksian mereka. Faminhum, sebagian dari mereka ada mayusahidul mukawwin qoblal akwan, ada yang menyaksikan dulu kekuasaan Allah, kebesaran Allah, baru dia menyaksikan alam semesta. Ya, dia merasa dulu, Masya Allah, Allah maha besar, Allah maha kuasa, baru dia kesadarannya terhadap kebesaran Allah, dia baru kemudian melihat kepada makhluk. Ya. Fa idza waqa'a basaruhu ala syai'in, sehingga ketika dia misalnya matanya melihat sesuatu, kahayawanin, seperti melihat binatang, syahada qiyamal haqqi fi wa dhuhuruhu fi qiyamal haqqi bi, maka ketika dia melihat kehidupan ini, maka dia terlebih dahulu melihat bahwasanya yang menghidupkan, yang menjadikan kehidupan ini tegak adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa annal muharrika wal musakkin lahu. Artinya Allah lah yang menggerakkan, yang mendiamkan, ya, itu Allah. Qabla ayakhtura lahu kaunuhu adamiyan aw syatan. Sebelum kemudian alam itu menjadi, kan alam ini banyak kan, ada yang alam manusia, alam binatang, alam tumbuhan. Jadi sebelum dia menyaksikan itu sebagai binatang, sebagai alam, sebagai gunung-gunung, ya, sebagai manusia, maka terlebih dahulu dia menyaksikan bahwa keberadaan mereka semua ini adalah karena kekuasaan Allah. Tawilan au qasiran, ada yang tinggi, ada yang pendek, ila ghairi dzalik, wa minhum mayushahidu dzalika ba'da kauni hayawanan. Ada yang kemudian baru menyaksikan setelah jadi hayawan. Masya Allah, ini hewan kok bisa, ya, hewan kecil seperti semut, ya, seperti semut, kakinya kecil, kepalanya kecil, berarti dia kan memiliki rongga dalam seperti manusia, artinya ada jantungnya, ada paru-parunya, ada lambungnya. Seperti apa coba kecilnya lambung semut, hati semut, saraf-sarafnya semut. Nah, jadi kita melihat semutnya dulu, kemudian kita berpikir tentang keagungan Allah. Itu berarti melihat, ya, setelahnya.
Wa minhum may yushahidu dzalika ba'da kauni hayya wa minhum may yushahidu ma. Ada yang menyaksikan bersamaan. Bersamaan menyaksikan makhluk, bersamaan dia mendapat kesadaran tentang kebesaran Allah. Wa minhum wa huwa dzarfun muttasi, dan ini adalah ya bagian-bagian yang luas. Wa hadza takribun lil afham, sekedar untuk memberikan pemahaman. Wa illa fahadha amrun la yudriku illa bidzal, karena perkara ini, pemahaman ini sebenarnya tidak bisa ditangkap kecuali dengan rasa hati. Jadi tadi penggambaran melihat sebelumnya, bersamaan dan setelahnya itu hanya sebagai pendekatan, ya, takribun lil faham, untuk memberikan pendekatan pemahaman. Wa makana kadzalik taksuruhu anhu al ibarah, karena makna yang sesungguhnya itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anta yafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tusallit alaina syaitanan marida wa la insanan hasuda wa 'inna ala dzikrika wa syukrik bi jahi khatami anbiya'ika wa rasulika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Oke, matur nuwun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.